Turunan fungsi aljabar merupakan perluasan dari materi limit fungsi, di mana bab sebelum ini adalah sudah belajar tentang limit fungsi di kelas 11. Nah, melanjutkan bab limit fungsi, maka kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi yang dinotasikan dengan f aksen x dengan rumus f aksen x sama dengan limit x mendekati 0 untuk f x plus h dikurangi fx dibagi h, dan bentuk limit di atas disebut dengan derivatif atau turunan pertama fungsi fx. Jika itu adalah turunan pertama, maka penulisannya adalah f aksen x. Proses mencari derivatif disebut dengan diferensial. Jadi kalau ada yang bilang diferensial, itu sama artinya dengan kita sedang mencari turunan. Nah, kemudian jika ada f aksen x berarti dia adalah turunan pertama. Sedangkan jika ada f double aksen berarti dia adalah turunan kedua, dan selanjutnya juga seperti itu. Nah, kemudian jika membaca beberapa sumber referensi, terdapat penulisan notasi yang berbeda-beda dalam melambangkan sebuah turunan. Terdapat 3 jenis notasi turunan. Yang pertama adalah notasi Lagrange, yaitu y aksen atau f aksen x. Kemudian yang kedua adalah notasi lebih dari Leibniz dan merupakan ada juga notasi dari Euler ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang contoh soal dan bagaimana menjawab dari setiap turunan yang diberikan. Perhatikan contoh nomor 1. Nomor 1, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang A, fx-nya adalah 10x, yang B, fx-nya adalah 8, yang C adalah fx-nya 12. Maka tentukan turunan pertama dari soal 1A, 1B, dan 1C. Maka mudah sekali pembahasan untuk nomor 1A. Maka 10x sama dengan 10x pangkat 1, maka 10 kali 1 sama dengan 10. X-nya pangkat 1 dikurangi 1 berarti 10 kali x pangkat 1 min 1 sama dengan 10 kali x pangkat 0. Dan x pangkat 0 sama dengan 1 berarti 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi turunan untuk fungsi fx sama dengan 10 ya. Kemudian yang nomor 1b. 1b tadi soalnya fx sama dengan 8. Aslinya 8 itu adalah 8 dikali x pangkat 0, berarti 0 kali 8 sama dengan 0 dikali 8 kali x pangkat 0 min 1. Ya, jadi sudah jelas 0 kali berapapun hasilnya 0. Jadi jika ada sebuah soal yang tidak mengandung variabel, misalnya kayak soal 1b itu kan 8 saja, tidak ada variabel x-nya, maka jawabannya atau turunannya adalah pasti bernilai 0. Kemudian soal untuk yang C. Yang C juga sama, di mana fx-nya sama dengan 12, dia tidak mengandung variabel, maka turunannya langsung ketemunya nilai 0. Soal berikutnya nomor 2. Carilah turunan pertama atau f aksen x dari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang A, fx sama dengan 6x, kemudian yang B, fx-nya adalah x pangkat 4, yang C, fx-nya adalah min 4x pangkat 5, kemudian yang D, fx-nya sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat, ditambah 8x dikurangi 5. Nah, untuk soal nomor 2, ini juga sangat mudah karena variabelnya masih nilai kecil ya. Untuk yang nomor 2A, perhatikan pembahasan berikut. Yang A 6x berarti 6 kali 1 kali x pangkat 1 min 1 berarti 6 kali x pangkat 0 sama dengan 6 kali 1 berarti turunan dari 6x sama dengan 6. Atau simpelnya jika ada sebuah koefisien kemudian berikutnya variabelnya berpangkat 1, maka hasilnya adalah koefisien itu sendiri. Kemudian yang nomor 2B, fx
X sama dengan X pangkat 4, berarti 4 dikali koefisien X nya kan 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1, berarti pangkatnya 4 min 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4, kali X kali pangkat 4 min 1 sama dengan 4X pangkat 3. Kemudian yang soal C, min 4X pangkat 5, koefisien X-nya adalah min 4, kemudian pangkatnya 5, berarti kita kalikan koefisien dengan pangkat, berarti min 4 kali 5 sama dengan min 20, X pangkat 5 dikurangi 1 ya, berarti pangkatnya menjadi pangkat 4. Jadi turunan dari min 4X pangkat 5 sama dengan min 20X pangkat 4. Kemudian yang D fx-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 8x dikurangi 5. Kemudian penyelesaiannya berarti kita kalikan koefisien dengan pangkatnya masing-masing ya. 4 kali 3 sama dengan 12, pangkatnya menjadi 2 dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6, pangkatnya menjadi 1 ditambah turunan dari 8x adalah 8 dan turunan dari min 5 sama dengan 0 ya. Itu hasil dari nomor 2D. Kemudian soal nomor 3, carilah turunan kedua atau f double aksen x dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 8x min 5. Arti dari turunan kedua adalah setelah kalian menurunkan dari fungsi fx turunan pertama, kalian turunkan kembali yang akan menjadi turunan kedua atau f double aksen ya. Nah, perhatikan pembahasan untuk turunan kedua dari soal nomor 3. Fx-nya adalah 4x pangkat 3 min 3x pangkat 2 ditambah 8x min 5. Maka turunan pertamanya ya, jadi pertama kita akan cari dulu berapa turunan pertama dari fx tersebut. Turunan pertamanya berarti 4 kali 3 sama dengan 12x. Pangkatnya 3 min 1 sama dengan 2, jadi 12x pangkat 2. Dikurangi 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian x-nya berpangkat 2 min 1, berarti tinggal min 6x ditambah 8. Min 5-nya bernilai 0. Nah, setelah ketemu f aksen x sama dengan 12x kuadrat min 6x plus 8, kita akan turunkan kembali. Itu yang dinamakan dengan turunan kedua. Jadi setelah diturunkan, turunkan kembali biar menjadi f double aksen. Berarti turunan keduanya yaitu dari 12x pangkat 2 min 6x plus 8, 12 kali 2 sama dengan 24, x pangkat 2 min 1 berarti pangkat 1, min 6x berarti turunannya adalah 6. Jadi f double aksennya adalah 24x dikurangi 6. Itu ya. Lanjut soal nomor 4. Carilah turunan pertama atau f aksen x dari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang pertama fx-nya adalah 2 per x, yang kedua adalah fx-nya 1 per 4x pangkat 6. Nah, jika ada sebuah fungsi fx seperti ini atau berbentuk pecahan, maka kita bisa merubah soalnya menjadi bentuk bilangan berpangkat terlebih dahulu. Misalnya yang A. Yang A itu adalah 2 per x, berarti kita akan rubah menjadi bentuk pecahan sama dengan 2 kali x pangkat min 1. Nah, perhatikan pembahasan berikut ya. Tadi saya bilang jika ada sebuah bilangan pecahan, maka dirubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 2 kali x pangkat min 1. Gunanya apa? Biar kita bisa memudahkan untuk menurunkan fungsi fx tersebut. Berarti fx-nya sama dengan 2x pangkat min 1. Sekarang kita turunkan, berarti 2 kali min 1 sama dengan min 2 kali x, pangkatnya min 1 dikurangi 1. Nah, kemudian setelah 2 kali min 1 sama dengan min 2, x-nya pangkat min 1 dikurangi 1 berarti pangkatnya min 2. Jadi min 2x pangkat min 2 bisa kita rubah lagi, yang tadinya x-nya terletak di sebelah kanan angka min 2, maka kita taruh di bawah lagi, berarti pangkatnya menjadi positif ya, menjadi min 2 per x pangkat 2.
Kemudian kita coba yang B. Yang B itu soalnya adalah fx sama dengan 1/4x pangkat 6. Maka karena dia adalah bilangan pecahan, maka kita bisa rubah menjadi 1/4 x-nya pangkat min 6. Baru kita kerjakan untuk mencari turunannya. Turunan dari 1/4 x pangkat min 6 berarti 1/4 kita kalikan min 6 kali x pangkat min 6 dikurangi 1. 1/4 dikali min 6 sama dengan min 3/2 kali x pangkatnya berarti min 7. Kemudian kembalikan lagi, karena dia adalah bentuk x-nya masih pangkat negatif, maka kita taruh di bawah biar jadi positif, maka f aksen x sama dengan min 3/2x pangkat 7. Pangkat yang tadinya di sebelah kanan negatif, karena dia turun ke bawah jadi pangkat positif. Lanjut soal nomor 5. Carilah turunan pertama atau fx dari fungsi-fungsi di bawah ini. Yang A, fx sama dengan 3x pangkat setengah. Kemudian yang B, fx sama dengan 6x pangkat 3/2. Langkahnya sama, kalikan koefisien x dengan pangkatnya terlebih dahulu. Kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Perhatikan pembahasan yang A. Fx sama dengan 3x pangkat setengah. Berarti turunan pertamanya adalah setengah atau pangkatnya kita kalikan dengan koefisien, berarti setengah dikali 3 kali x pangkatnya kita kurangi 1, berarti setengah dikurangi 1. F aksen x sama dengan 3/2x pangkat min setengah ya. Itu yang A. Kemudian lanjut yang soal yang B. 6x pangkat 3/2, berarti pangkatnya kita kalikan dengan koefisien sama dengan 3/2 kali 6 kali x pangkatnya dikurangi 1, berarti 3/2 dikurangi 1. Kemudian f aksen x sama dengan 3 kali 6 kan 18, dibagi 2 sama dengan 9x pangkatnya 3/2 dikurangi 2/2 sama dengan 9x pangkat 1/2. Untuk soal nomor 6, carilah turunan atau f aksen x untuk fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3 kali 4x plus 5. Maka kita akan misalkan dua buah hal. Yang pertama adalah kita misalkan ada u dan v. Yang u adalah untuk x kuadrat plus 2x plus 3, kemudian ada v-nya adalah 4x plus 5. Nah, dari u dan v itu kita bisa cari turunan dari masing-masing. Turunan u atau u aksen sama dengan 2x plus 2, sedangkan turunan v atau v aksen sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus fungsi perkalian ya. Fungsi f aksen x sama dengan u aksen kali v ditambah u dikali v aksen, dan sehingga turunannya menjadi f aksen x sama dengan kita masukkan satu persatu dari yang sudah diketahui. U aksennya adalah 2x plus 2 dikali v, v-nya tadi adalah 4x plus 5, ditambah u-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 3, dikali v aksennya adalah 4. Nah, kemudian kita kalikan dari masing-masing. 2x kali 4x sama dengan 8x kuadrat, kemudian 2x dikali 5 sama dengan 10x, kemudian 2 kali 4x sama dengan 8x, kemudian ditambah 2 kali 5 sama dengan 10, kemudian ditambah x kuadrat kali 4 sama dengan 4x kuadrat, ditambah 2x kali 4 sama dengan 8x, ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Setelah itu kita operasikan yang variabel dan pangkatnya sama ya. Maka setelah kita operasikan dari variabel dan pangkatnya sama, menghasilkan f aksen x-nya 8x kuadrat ditambah 4x kuadrat sama dengan 12x kuadrat, ditambah 10x tambah 8x
ditambah 8x lagi sama dengan 26x, ditambah 10, ditambah 12, ditambah 22. Jadi turunan untuk soal yang tadi adalah 12x kuadrat ditambah 26x ditambah 22. Kuncinya adalah kita misalkan dulu fungsi fx-nya sebagai u dan v, kemudian masing-masing kita turunkan dulu, baru kita masukkan ke dalam rumus fungsi f aksen x untuk perkalian. Soal berikutnya nomor 7. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi 2x plus 1. Jika f aksen x menyatakan turunan pertama dari fx, maka berapakah nilai dari f untuk x sama dengan 0 ditambah 2 kali f aksen untuk x sama dengan 0. Nah, perhatikan baik-baik, ini soal yang baru untuk kalian. Pembahasan untuk soal nomor 7 dari untuk x sama dengan 0, maka nilai fx-nya berarti pertama kita masukkan dulu nilai 0 untuk soal fx. X kuadrat plus 3 per 2x plus 1, maka kita ganti nilai x-nya dari x menjadi 0 ya, berarti 0 kuadrat plus 3 dibagi 2 kali 0 ditambah 1. 0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 3 per 2 kali 0 kan 0 ditambah 1 berarti 3 per 1 sama dengan 3. Itu untuk nilai f0. Nah, berikutnya untuk menentukan turunan terhadap fungsi fx yang berbentuk hasil bagi, atau soalnya itu kan fx sama dengan x kuadrat plus 3 per 2x plus 1 adalah soal berbentuk pecahan, maka kita akan gunakan rumus berikut ya. Rumusnya adalah fx sama dengan u per v, maka turunannya adalah u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Berarti kita akan memisalkan, yaitu pembilang sebagai u sedangkan penyebutnya sebagai v. Nah, dari soal yang tadi maka kita akan klasifikasikan dulu mana yang u, mana yang v. Nah, didapatkan dari soal u itu sama dengan x kuadrat plus 3 atau pembilangnya, dan penyebutnya kita jadikan v atau 2x plus 1. Nah, masing-masing dari u dan v kita akan turunkan, yaitu u aksennya sama dengan 2x, kemudian v aksennya sama dengan 2. Nah, kemudian turunan dari fx itu berarti 2x kali 2x plus 1 dikurangi x kuadrat plus 3 dikali 2 per 2x plus 1 kuadrat. Maka kerjakan dulu perkaliannya. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x kali 1 sama dengan 2x dikurangi 2 kali x kuadrat sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 6 per 2x plus 1 kuadrat. Nah, itu kan turunan baru ketemu, berarti kita belum selesai. Yang ditanyakan adalah f aksen untuk nilai 0. Setelah ketemu turunannya seperti tersebut di atas, maka nilai x-nya kita ganti menjadi 0 sama dengan 2 kali 0 kuadrat plus 2 kali 0 dikurangi 6 per 2 kali 0 ditambah 1 kuadrat sama dengan min 6. Maka hasilnya adalah f0 ditambah 2 kali f aksen 0 sama dengan 3 ditambah 2 kali min 6 sama dengan 3 dikurangi 12 sama dengan min 9. Itu jawaban untuk soal nomor 7. Soal nomor 8. Jarak yang ditempuh sebuah mobil dalam waktu T ditentukan oleh fungsi ST sama dengan 3T kuadrat min 24T ditambah 5. Hitunglah nilai T untuk mendapatkan kecepatan maksimum mobil tersebut. Nah, di sini ingat-ingat bahwa rumusnya 3T kuadrat min 24T plus 5. Untuk mencari kecepatan maksimum, maka persamaan tersebut harus kita turunkan.
maka turunannya adalah 2 kali 3 kali T pangkatnya dikurangi 1 dikurangi 1 kali 24 kali T pangkatnya dikurangi 1 ditambah 0 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6T pangkat 1 dikurangi 24T pangkat 0 ya. Maka hasilnya 6T min 24 sama dengan 0. Min 24 nya kita pindah ruas ke kanan jadi 6T sama dengan 24. Maka T-nya sama dengan 24 per 6. Maka T-nya sama dengan 4. Soal nomor 9, sebuah pabrik baju dalam memproduksi memerlukan X meter kain yang dinyatakan dengan fungsi PX sama dengan 1/3X kuadrat min 12X plus 150 satuannya dalam juta rupiah. Berapa biaya produksi minimum yang dikeluarkan oleh pabrik baju tersebut? Sama dengan yang tadi, jika ingin mendapatkan nilai maksimum, maka nilainya harus kita turunkan terlebih dahulu. Maka turunannya adalah 1/3 dikali 2 kali X pangkat 1 dikurangi 12 sama dengan P aksen X atau turunannya sama dengan 2/3X min 12 sama dengan 0. Nah, kemudian 12-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi, persamaannya menjadi 2/3X sama dengan 12. Maka 2X sama dengan 12 kali 3. Ya, sama dengan 12 kali 3 per 2. Sama dengan 12 kali 3 itu adalah 36. 36 dibagi 12 sama dengan 18. Maka nilai maksimumnya dengan syarat P aksen X sama dengan 0 berarti X-nya ketemu 18. Nah, kemudian setelah ketemu 18, kita masukkan ke dalam soal yang tadi. Dengan demikian, biaya produksinya adalah PX, berarti X-nya diganti angka 18. Maka berarti 1/3 kali 18 kuadrat min dari X kali 18 sama ditambah 152 juta sama dengan 108 dikurangi 216 ditambah 150 ya. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.